Hari ini ayo temenin aku bikin ceker mercon lagi. Tapi kali ini bakal sedikit beda karena ceker yang aku pakai tuh ceker tanpa tulang. Jadi ceker ini tuh aku belinya di e-commerce kayak sekiloan gitu. Tapi hari ini aku bakal masak setengahnya dulu. Nah, ini karena masih beku jadi aku mau rendam dulu. Nah, sambil nunggu di sini aku mau siapin bahan-bahan yang mau dihalusin. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan cabai rawit. Setelah dicuci bersih, aku mau potong kecil-kecil dulu bumbunya supaya nanti waktu di blender tuh lebih gampang buat halusnya. Kalau udah tinggal tambahin minyak dan kita blender sampai teksturnya tuh seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap masak. Siapin wajan, tambahin minyak dan kita goreng bumbu yang tadi udah dihalusin. Nah, di sini ternyata aku lupa nge-record. Pokoknya waktu goreng bumbu jangan lupa tambahin serai, daun jeruk dan daun salam. Setelah itu baru kita masukin cekernya. Aduk sampai semua bumbunya itu merata. Jangan lupa tambahin air secukupnya dan kita aduk lagi. Nah, setelah itu baru kita seasoning. Untuk seasoningnya sendiri aku pakai saus tiram, garam, gula dan penyedap rasa. Setelah itu kita aduk lagi sampai dia matang. Kalau bisa sampai kuahnya tuh surut, nanti looknya tuh bakal kayak gini. Pokoknya buat kalian pecinta ceker dan belum cobain ceker tanpa tulang, wajib banget cobain menu ini karena ini beneran seenak itu. Dan kalau kalian coba jangan lupa tag aku. Hari ini aku tuh bakal barbekyuan bareng teman-teman aku di rumah. Dan sekarang aku mau siapin semua bahan yang diperluin. Oke, kita mulai dari menu yang paling wajib ada, itu adalah daging. Nah, untuk dagingnya aku beli di supermarket yang udah di slice-slice kayak gini nih. Karena dia udah di slice, jadi aku tinggal potong aja jadi 2 atau 3 bagian. Setelah itu tinggal aku susun di piring. Lanjut di sini aku juga pakai daging ayam dan aku pakai bagian dadanya. Nah, ini aku iris tipis aja supaya nanti dia tuh pas dimasak matangnya itu bisa nyampe dalam dan merata gitu. Kalau udah kita tinggal balurin aja bumbu barbecue. Nah, ini aku pakai yang instan supaya lebih simple dan lebih sat-sat aja. Terakhir aku juga pakai sosis karena kurang lengkap gak sih kalau barbecue tanpa sosis. Dan ini juga nih yang wajib ada itu adalah selada. Kayak kalau nggak ada ini tuh kurang dapet aja gitu vibes barbeque-nya. Nah, ini aku mau cuci dulu sampai dia benar-benar bersih. Dan aku mau lanjut potongin buah. Hari ini buahnya tuh ada semangka dan pepaya. Nah, setelah semuanya selesai aku langsung susun aja semuanya di meja. Dan pas banget temen aku tuh baru banget datang juga. Hari ini bener-bener fun banget sih. Jujur aku tuh nggak expect ternyata quality time bareng temen di rumah kayak gini tuh lebih seru dibanding kita hangout keluar. Kayak rasanya tuh lebih chill aja, terus kita tuh ngobrolnya lebih enak juga. Buka puasa itu kayak kurang afdol kalau belum ada takjil dessert kayak puding atau es buah. Nah, kali ini aku tuh pengen bikin resep gabungan puding dan es buah yang creamy, segar dan bernutrisi. Jadi ayo temenin aku bikin puding mangga dengan topping keju dan buah. Oke, pertama kita akan bikin mango pudingnya dulu. Tinggal campur aja semua bahan yang udah aku tulis, masak hingga mendidih. Kalau udah kita tinggal tuang adonannya ke cup seperti ini. Kalau udah mulai dingin tinggal masukin kulkas dan tunggu hingga set. Lanjut kita bikin flake kejunya dulu. Campur susu UHT Frisian Flake full cream dan Frisian Flake susu kental manis full cream gold. Untuk susu kental manis di rumah, aku selalu pakai Frisian Flake susu kental manis full cream gold karena terbuat dari susu segar 9 vitamin dan 5 mineral. Lanjut tambahin parutan keju, pakai produk baru Frisian Flake keju cheddar dengan keju asli, sumber protein dan kalsium. Kejunya premium, mudah diparut, moist, harum dan harganya terjangkau. Itu cuma 20 ribuan aja. Selain itu nikmat, bernutrisi dan dukung energi kuat menangkan Ramadan. Terakhir tambahin maizena, aduk rata dan masak fla di atas api sedang hingga mengental. Masukin fla kejunya ke dalam puding dan supaya lebih nikmat, untuk toppingnya aku pakai potongan mangga, stroberi, anggur dan Frisian Flake keju cheddar asli. Ini tuh nikmat banget kalau dipakai buka puasa. Gak cuma nikmat tapi juga bernutrisi karena aku bikinnya pakai produk Frisian Flake susu kental manis full cream gold dan Frisian Flake keju cheddar. Just recook menu ini. Takjil nikmat dan bernutrisi, dukung energi kuat menangkan Ramadan. Buka puasa kali ini aku tuh pengen bikin salah satu Korean food yang masih jadi favorit aku sampai sekarang. Nama menunya itu adalah cheese dakbal. Nah, di sini aku pakai ceker tanpa tulang. Ini kita tinggal rebus aja menggunakan bumbu aromatik. Setelah mendidih kita rendam dulu cekernya di air es supaya dia lebih kenyal. Next kita bikin sausnya dulu. Untuk bahannya aku udah tulis di video, jadi kalian bisa langsung ikutin aja. Kalau udah, sekarang kita lanjut siapin pan, masukin cekernya, tambahin juga saus yang udah kita buat tadi dan tambahkan 400 ml air. Lanjut, ini tinggal diaduk rata aja dan kita akan tunggu sampai kuahnya meresap. Nah, selagi nunggu, aku mau nyiapin minuman klepon cincau latte untuk buka puasa nanti. Untuk kopinya, aku pakai kopi ABC Klepon. Ini tuh kopi rasa klepon yang menurut aku cocok banget buat takjil puasa karena dia punya rasa gurih kelapa dan yang paling enak tuh udah ada rasa manis dari gula arennya. Yang pasti, es kopi ABC Klepon rasanya seenak itu. Oke, lanjut, kalau kuahnya udah menyusut kayak gini, terakhir kita tinggal tambahin aja keju mozzarella di atasnya. And finally, cheese dakbal kita hari ini udah siap dinikmati. Wah, ini pas suapan pertama, serasa cheese-nya tuh meleleh di mulut aku. Udah makannya enak, ditemenin sama minuman yang enak juga. Asli, ini tuh minuman yang pas banget untuk buka puasa karena manisnya dan gurihnya kelapa bikin segar dan enak banget. Ini juga minuman yang cocok banget dibuat kapan aja dan simple. Jadi yuk recook menu ini di rumah dan jangan lupa tag aku. Hari ini ayo temenin
dan aku bikin takjil untuk buka puasa. Nah, takjil ini tuh jarang banget aku lihat ada yang jual. Padahal menu ini tuh enak banget. So, yuk ikut aku buat bikin roti Maryam. Tapi sebelum bikin roti Maryam, buat pembukaan biasanya aku juga selalu makan kurma dulu. Nah, biar rasanya makin creamy, tinggal tambahkan olesan pu keju oles aja. Oke, sekarang kita bikin roti Maryam pu keju olesnya. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita masukin semua bahan yang udah aku tulis di atas, lalu diuleni sampai rata. Setelah itu kita lanjut masukin margarin dan diuleni lagi sampai dia kalis dan teksturnya seperti ini. Next kita bentuk bulat dulu adonannya. Setelah itu kita celupin ke dalam minyak goreng. Setelah itu taruh di wadah, lalu tutup dan diamkan selama 2 jaman. Setelah 2 jam pipihkan adonan setipis mungkin, lalu olesi margarin dan iris-iris adonannya dengan pisau seperti ini. Kalau udah gulung dan tarik memanjang adonan dan bentuk kayak gini nih. Nah, sebelum masuk pemanggang, adonannya dipipihkan terlebih dahulu dan kalau udah tinggal dipanggang di atas pan dengan api kecil yang sudah diolesi oleh margarin. Nah, ini dia roti Maryamnya udah jadi dan siap disajikan. Untuk penyajiannya, di sini aku pakai pu keju oles. Apalagi setiap olesan pu keju oles ini punya banyak kebaikan. Praktis tinggal oles, warnanya putih karena dibuat dari susu segar. Teksturnya creamy, bikin roti Maryam ini jadi jauh lebih enak. Ini juga tanpa pengawet, tanpa gula, dan pastinya udah BPOM dan halal. Selain jadi olesan, pu keju oles ini juga oke banget dijadiin buat cocolan, topping, atau isian. Ini tuh pertama kalinya aku bikin takjil asal India dan ternyata rasanya enak banget. Nah, ini karena ada pu keju olesnya, jadi pas dimakan ada tambahan feel lumer keju di mulut yang bikin jadi jauh lebih enak. Pokoknya cus langsung aja recook menu ini di rumah dan jangan lupa tag aku. Ngerasa nggak sih kalau bulan puasa tuh siang harinya kerasa lebih lama dibandingin hari biasa? Apalagi di jam-jam kritis kayak deket buka puasa gitu. Nah, biar nggak kerasa, ayo ikut aku bikin menu buka puasa untuk hari ini. Kebetulan aku dan Pak Su hari ini tuh lagi pengen banget makan pisang hijau khas Makassar. Tapi karena jamnya udah mepet, takut nggak keburu kalau mau cari keluar. Akhirnya aku mutusin buat bikin sendiri. Karena cara buatnya juga gampang, jadi cus kita bikin di rumah. Tinggal campurin semua bahan, setelah itu kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah pindahin adonannya ke dalam loyang sambil disaring. Setelah itu kita akan kukus adonannya sampai benar-benar matang. Kalau udah matang kurang lebih tekstur dan warnanya itu seperti ini. Lanjut sekarang bikin pisang hijaunya, tinggal pipihkan adonan kemudian masukin pisangnya. Nah, ini kita akan bungkus pisangnya pakai kulit sampai nggak ada bagian pisang yang keluar. Lanjut bikin bubur sumsum. Masukin semua bahan ke dalam pan. Nah, ini aku eksperimen tambahin Milo powder ke bubur sumsumnya supaya nanti rasa pisang hijaunya itu lebih rich dan coklati. Setelah diaduk rata, ini kita tinggal masak aja sampai tekstur adonannya mengental seperti ini. Kalau semua bahan udah jadi, sekarang kita bisa langsung serve di mangkok. Taruh es batu yang udah dihancurin, susun pisang hijaunya, kemudian kita tambahin bubur sumsum Milonya. Biar makin lengkap, terakhir tinggal tambahin aja susu SKM dan sirup koko pandan. Ini setelah aku coba, ternyata rasa pisang hijau Milo ini tuh nggak kalah enak sama pisang hijau original. Untuk aku yang suka sama Milo, ini sih enak banget dan nggak nyangka kalau pisang hijau cocok digabung sama Milo kayak gini. Udah deh, daripada ngiler, mending kalian langsung recook resep Milo ini buat menu buka puasa kalian agar bisa berenergi selama bulan Ramadan. Dan kalian juga bisa main ke website Milo untuk inspirasi menu takjil lainnya. Kalau biasanya aku masak menu favorit aku, kali ini aku tuh pengen masak menu favorit Pak Su. Dia tuh udah lama kode minta bikinin ini, tapi karena lumayan ribet cara buatnya, jadi aku undur-undur terus. Kalau lihat bahan-bahannya pasti udah ketebakan aku mau bikin apa. Bener banget, aku mau bikin cireng ayam suwir. Nah, ini nih part agak ribet, nyuirin ayamnya. Sebenarnya bisa aja pakai mixer, tapi kalau pakai cara kayak gini tuh jauh lebih enak. Oke, lanjut. Sekarang kita bikin bumbu halusnya. Aku udah tulis semua bahan yang diperlukan. Kalau udah, kita akan lanjut masak bumbu halusnya. Pokoknya masaknya harus matang dan gak bau langu lagi. Nah, sambil nunggu aku tuh pengen makan snack yang baru aja aku beli ini. Ini tuh snack favorit aku yang di dalamnya ada real dry strawberry-nya. Snack ini tuh namanya Chocomori Pie Black Rose. Ini wangi pie strawberry-nya itu keluar pas packagingnya dibuka. Dan lihat deh, ini tuh isinya super full banget. Dia ini base-nya pie yang kulit pie-nya crunchy dan feelingnya soft banget. Nah, ini di gigitan pertama langsung berasa sensasi crunchy, manis, dan segernya. Kulit luarnya itu ada rasa coklatnya, jadi combo yang pas dipaduin sama isian strawberry-nya. Ditambah ini tuh bentuknya cantik, jadi selain enak dimakan, enak juga dilihatnya. Oke, lanjut, iris tipis daun jeruk dan masukin ke bumbu yang tadi dimasak. Lalu tambahin air secukupnya. Jangan lupa seasoning menggunakan garam, penyedap, dan gula. Lalu kita masukin ayam yang udah disuir. Kalau udah, ini tinggal diaduk rata aja hingga bumbunya menyatu ke si ayamnya. Lanjut, sekarang kita bikin adonan kulitnya. Tinggal campurin semua bahan dan siram menggunakan air mendidih. Aduk-aduk sebentar, lanjut uleni menggunakan tangan sampai adonannya kalis kayak gini nih. Nah, akhirnya kita masuk ke step terakhir. Ini kita tinggal cetak aja cireng ayam suwirnya. Setelah itu kita goreng satu persatu sampai dia matang. Dan ini dia cireng ayam suwir kita yang udah jadi. Lihat deh, isiannya ini banyak banget. Dan kalau soal rasa udah nggak perlu ditanya lagi, karena menurut aku bikin sendiri tuh bakal jauh lebih enak daripada beli di luaran. So, jangan lupa recook dan jangan lupa tag aku.